Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatir, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kita pertolongan, sehingga dengan pertolongannya kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala meskipun bersamaan dengan turunnya hujan. Semoga langkah kita menghapus dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap tempat yang kita lewati bukan hanya sekedar sesuatu yang kita jumpai setiap hari, tapi tempat-tempat itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada kelompok masyarakat Bani Salmah. Mereka ingin pindah agar rumah mereka ini dekat dengan Masjid Nabawi. Keinginan mereka terdengar oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah menjumpai mereka. Saat Rasulullah menjumpai mereka, Rasulullah bertanya, al-hadis bima makna, sami'tu ala annakum satantaqiluna min huna. Aku dengar kalian mau pindah. Lalu kemudian Bani Salmah menjawab, na'am, betul kami ingin pindah Rasul, supaya mudah bagi kami meramaikan Masjid Nabawi. Karena rumahnya jauh, tentu banyak halangan untuk bisa sampai di Nabawi. Sehingga mereka berkeinginan pindah. Kalau dekat dengan Masjid Nabawi, mudah bagi mereka meramaikannya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW pada waktu itu? Kata Rasulullah, diyarum untuk tabu atharukum. Meskipun rumah kalian jauh dari Masjid Nabawi, setiap tempat yang kalian lewati untuk sampai di tempat ini dicatat dan kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kalaulah rumah kita jauh dari masjid, tak perlu berkecil hati, karena sesungguhnya semakin banyak tempat yang kita lewati, semakin banyak catatannya, dan semakin banyak pula tempat yang besok menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu siapa yang paling jauh? Yang paling jauh, saya nampaknya yang paling jauh. Tapi biasanya yang paling jauh ini paling banyak pula dosanya. Yang dekat ini biasanya tak banyak pula dosanya. Begitulah. Tapi tak perlu berkecil hati kalau seandainya rumah kita tak bersebelahan dengan masjid, karena semakin banyak langkah kita. Dan di antara amal yang menghapus dosa, meninggikan derajat, kata Rasulullah, katsratul khutaa ilal masajid, memperbanyak langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mungkin langkah itu mampu kita lakukan kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena iman. Sesungguhnya yang membuat kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datangnya sholat fardu isya, tak lain dan tak bukan karena iman. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di hadapan para sahabatnya Rasulullah memberikan kabar gembira. Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah. Kata Rasul, tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Maknanya ada jaminan dari Rasulullah kalau itu umatnya, maka Rasulullah akan kenali mereka satu persatu. Itu baginda Rasulullah SAW. Kadang kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tetangga 10
dari pintu rumah kita sudah mulai tak kenal. Tapi beda dengan orang dahulu, jangankan 10 dari sebelah rumah, 10 kampung sebelah pun mereka masih mengenali. Tapi kita sekarang ini semakin banyak orang tak kenal dengan tetangga. Maka kata Rasulullah 14 abad yang lalu lebih, kata Rasulullah, tak ada satupun umatku yang aku tak mengenalinya nanti di hari kiamat. Ketika ini Rasulullah sampaikan, para sahabat bertanya, qalu kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaiq. Rasul, bagaimana engkau bisa mengenali satu persatu mereka sementara nanti jumlah mereka itu banyak? Ini pertanyaan para sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sahabat dikenal oleh Rasulullah, mereka berjumpa. Kalau tabi'in nanti Rasulullah mengenali, ada sahabat yang mengenalkannya. Kita yang sudah lebih dari 14 abad, apa yang kita jadikan jaminan? Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar gembira bahwa umatnya nanti beliau akan kenali satu persatu. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengenali umatnya? Rasulullah ajak para sahabat untuk kemudian sejenak merenung. Apa kata Rasulullah? Lau dakhaltumus sabrah. Wahai para sahabatku, kalau seandainya kalian masuk ke kandang kuda, kira-kira kalian tahu tidak mana kuda yang terbaik? Nah, ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Tentu kami tahu, wahai Rasulullah. Kenapa para sahabat tahu kuda yang terbaik? Karena dahulu kendaraan terbaik adalah kuda. Jadi zaman Rasulullah itu kendaraan terbaik itu kuda. Maka kalau kita umpamanya diajak ke Opura atau dimanapun tempat berkuda, kita disuruh memilih mana di antara sekian kuda yang paling bagus. Barangkali pilihan kita bisa salah, tapi tidak pada sahabat Rasulullah SAW. Tapi kalau Bapak Ibu diajak masuk ke showroom mobil, kira-kira salah pilih tidak Bapak Ibu? Untuk memilih mobilnya, tak akan salah pilih karena tahu kendaraan terbaik saat ini. Begitu juga sahabat. Maka kata Rasulullah, begitu juga umatku umat terbaik. Maka aku akan mengenali mereka satu persatu. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengenali umatnya? Satu di antaranya gharra minas sujud. Umat Rasulullah itu wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya. Dari mana munculnya cahaya? Dari umat baginda Rasulullah SAW saat hidup, dirinya dibawa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sujud kita bukan hanya sekedar satu di antara rukun sholat, tapi lebih dari itu kita berharap agar menjadi di antara orang yang telah dikenal oleh baginda Rasulullah. Lalu Allah izinkan kita menjadi orang yang membersamai Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku yang akan saya kaji pada kesempatan malam hari ini adalah Kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab pengingat tentang bagaimana keadaan orang-orang yang wafat dan kemudian hal-hal yang terkait dengan urusan akhirat. Kitab ini bagian dari akidah. Kenapa bagian dari akidah? Karena membicarakan hal yang gaib. Jadi membicarakan hal yang gaib itu kan diantara bagian akidah. Karena kita tak bisa tengok, karena kita belum pernah melewati, maka kita hanya mampu mendekatinya dengan keyakinan. Maka di bab yang pertama Imam Qurtubi menulis babun nahyi an tamannil maut wa du'a bih. Kata Imam Qurtubi, bab larangan berharap mati dan kemudian berdoa untuk minta mati. Jadi di bab pertama itu Imam Qurtubi menjelaskan bahwa dilarang seseorang itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah wafatkan yang bersangkutan. Di dalam bab ini pertama Imam Qurtubi mengutip sabda Rasulullah SAW yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik nama beliau familiar karena beliau satu di antara 7 bendaharawan hadis. Satu di antara 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik. Kenapa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah? Karena Anas bin Malik satu di antara sahabat yang lama membersamai baginda Rasulullah SAW. Tinggal dengan Rasulullah saja Anas bin Malik itu 10 tahun lamanya. Di 10 tahun itu tinggal bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Dan 10 tahun itu pula kata Anas bin Malik, masami'tu qattu, 10 tahun aku tinggal dengan Rasulullah, tak pernah aku dengar Rasulullah bertanya kepadaku, ya Anas, limadza fa'alta kadza, wahai Anas,
kenapa engkau buat seperti ini? Nah, ini berarti mencontohkan bagaimana Rasulullah menjadi majikan yang luar biasa untuk Anas bin Malik, dan bagaimana Anas bin Malik mencontohkan sebagai orang yang hikmah kepada Rasulullah SAW yang juga luar biasa. Kalau menjadi majikan yang luar biasa untuk orang yang membantunya dan menjadi pembantu yang luar biasa untuk majikannya, maka sama-sama menjadi orang yang kelak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara pernyataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, asyratul la tanfa, ada 10 hal yang tak bermakna dalam hidup ini. Satu di antara 10 hal yang tak bermakna dalam hidup itu apa? Di antaranya adalah khidmatu man la yuqarribuka ilallah, mengabdi kepada orang yang orang itu tak mengajak kepada dirimu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis waktu kita untuk orang, habis tenaga kita untuk orang, tapi orang itu tak pernah mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tak pernah mengajak kepada kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi satu yang tidak bermakna. Maka kalau ada di antara kita yang punya pembantu, punya pegawai, punya karyawan, bukan hanya sekedar kita ambil tenaganya, bukan hanya sekedar kita habiskan waktunya, tapi ingatkan juga yang bersangkutan tentang Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan kita lepas ketika Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawaban bagaimana kita berlaku kepada orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Begitu juga ketika kita menjadi pembantu, karena kalau Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawaban, maka menjadilah orang yang membantu juga kemudian yang baik. Dan di antara contoh ada pada baginda Rasulullah, ada pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya Anas bin Malik ini satu di antara sahabat yang dapat doa spesial dari Rasulullah. Karena lama hidup dengan Rasulullah, khidmah dengan Rasulullah begitu luar biasa, doa Rasulullah ini tak Rasulullah berikan kepada sahabat yang lain. Apa doa Rasulullah untuk Anas bin Malik? Allahumma kthir malahu wa waladah. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Nah, ini doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Bapak Ibu mau kira-kira didoakan seperti ini? Oh Bapak Ibu? Masih mau punya anak banyak Bapak Ibu? Nah, ini doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dan dalam catatan sejarah, memang Anas bin Malik ini satu di antara sahabat yang kaya. Karena doa Rasulullah SAW. Ternyata bukan hanya sekedar kaya, tapi kemudian keturunannya juga banyak. Maka Anas bin Malik kalau sedang kumpul dengan cucunya, itu jumlahnya sampai 100-an. Ah, bayangkan Bapak Ibu. Kalau 100 kira-kira berapa kilo masak berasnya? Kalau kita yang masak berasnya. Kalau dahulu kan enggak. Nah, itu dia anak cucunya kalau kumpul itu sampai 100. Bapak Ibu kalau kumpul anak cucu berapa jumlahnya Bapak Ibu? Ada sampai 100 Bapak Ibu? Nah, tak ada 20 pun kadang tak sampai. Hanya Anas bin Malik ini sampai 100. Luar biasa, orang-orang dahulu ini ternyata tak khawatir punya keturunan banyak. Orang-orang sekarang ini paling khawatir. Kalau orang-orang dulu Bapak Ibu mohon maaf, ketika ditanya berapa anaknya, kira-kira jawabannya berapa Bapak Ibu? Orang dulu sekali lah. Berapa anaknya? 10, selusin, ya kan? Orang-orang dulu. Kalau orang sekarang kira-kira Bapak Ibu berapa anaknya? 2. Nah, ini kan? Tangan sebelah ini pun jari tak utuh untuk menjawab berapa jumlah anaknya. Kalau orang dahulu, 2 tangan ini pun tak cukup jari untuk menyebut berapa jumlah anaknya. Nah, ditambah dari kaki, supaya kemudian semuanya tersebut. Nah, ini orang dulu, beda dengan orang sekarang. Padahal orang dulu ayah tak punya slip gaji, ibu tak punya slip gaji, tapi tak khawatir anaknya banyak. Orang sekarang, suami punya slip gaji, istri punya slip gaji, tapi takut punya anak banyak. Maka sering, kadang kalau saya diminta untuk memberikan nasihat pernikahan, saya sering tanya pengantin mau punya anak berapa. Rata-rata jawabannya 2. Rata-rata jawabannya 2. Jarang yang kemudian berani menjawab punya anak berapa, yang banyak pokoknya. Jarang yang sampai menyatakan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara doa Rasulullah untuk Anas bin Malik itu punya keturunan yang banyak. Maka Bapak Ibu yang masih 2, 3 ini cepat-cepat tambah menjadi 4, 5 dan kemudian 6. Ustaz berapa? Saya alhamdulillah baru 3. Dan insya Allah tak ada halangan. Mohon doanya Bapak Ibu akhir Juni nanti tambah 1. 4. Berapa Pak Ustaz inginnya? Ya paling tidak setengah lusin lah. Kalau orang dahulu menyebutnya 1 lusin, awak dan setengah lusin jadi setengah lusin kan? Ya paling tidak seperti itulah. Kan orang-orang dahulu kan banyak keturunannya. Maka Rasulullah bahkan sampai memberikan pernyataan
terkait dengan menikah itu kepada siapa? Maka nikahilah perempuan yang punya potensi memberikan kepadamu keturunan banyak. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah, maka kalau menikah, kalau kemudian bang aku mau nikah denganmu, tapi nanti kita punya anak 2 saja ya. Nah, itu mundur sajalah secara teratur. Ganti yang lain. Nah, Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya ganti untuk melamar yang lain. Gitu. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis yang didengar oleh Rasulullah, yang didengar oleh Anas bin Malik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-maut. Kata Rasulullah, janganlah satu di antara kalian meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kalian. Jadi larangan Rasulullah SAW, jangan satu di antara kalian berdoa meminta kepada Allah agar Allah wafatkan kalian. Lidorrin nazalabi, karena ketika itu engkau sedang mendapatkan musibah. Karena pada waktu itu engkau sedang mendapatkan madarat. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang itu ada sebagian yang minta mati kepada Allah karena dia merasa tak sanggup melewati kehidupan. Lalu dia minta mati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, tak sanggup ditinggal pasangan hidup, ya Allah, daripada aku hidup sendiri, matikan sajalah ya aku, ya Allah. Nah, ini diantara contohnya. Dan Rasulullah SAW melarang ini. Ada sebagian orang melihat anaknya Allah Subhanahu Wa Taala ambil, lalu kemudian dia berkata, ya Allah, daripada engkau ambil nyawa anakku, ambil sajalah nyawaku. Nah, ini termasuk diantara contoh orang yang minta mati ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian orang berat melewati hidup karena dia sudah sepuh, dia hidup dengan anaknya, dia hidup dengan menantunya, merasa tak nyaman, merasa malu, merasa membebani, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, daripada aku merepotkan anakku, merepotkan menantuku, matikan sajalah aku, ya Allah. Nah, ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang optimis, bukan menjadi orang yang pesimis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah berulang kali sampai kemudian ketika Rasulullah kehilangan putra tercintanya, Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, di antara yang Allah ingatkan kepada baginda Rasul, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu kalau kita rujuk di dalam tafsir, maknanya an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Maka sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maknanya apa? Jangan jadikan satu musibah membuat kita menutup mata untuk melihat nikmat-nikmat yang lain yang masih Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka tengok nikmat yang banyak. Maka tak sebanding ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita banding dengan jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, satu nikmat saja kadang kita tak mampu menghitung. Contoh ini Bapak Ibu, berapa kali kita berkedip mulai bangun tidur tadi sampai malam hari ini Bapak Ibu? Mata kita berkedipnya berapa kali kira-kira? Pernah ada yang menghitung Bapak Ibu? Kalau seandainya Allah berhentikan tak bisa berkedip lagi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini dia ketika gini lalu kemudian tak bisa berkedip lagi, mati itu namanya. Bapak Ibu masih bisa berkedip nih? Oh berarti hidup nih. Kalau sudah tak bisa berkedip lagi, maka kemungkinan di antara itu saja kita tak bisa menyebutnya berapa jumlahnya. Berapa jumlah udara yang sudah kita hirup mulai bangun tidur tadi sampai sekarang ini? Kalaulah seandainya udara yang kita hirup itu diberi meteran, sudah bunyi mungkin minta diisi lagi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak mampu kita menghitung nikmat Allah. Karena kita tidak mampu, maka jangan sampai satu ujian yang Allah berikan kepada kita menjadi kita menutup mata melihat nikmat Allah yang lain, sehingga mulut kita lantah berdoa kepada Allah, lalu kemudian kita meminta, ya Allah matikan sajalah aku. Ini Rasulullah SAW larang. Lalu ketika Rasulullah SAW melarangnya, Rasulullah memberikan solusi. Apa solusi yang Rasulullah SAW tawarkan? Fa'ikana ala buddha mutamanniyah. Kalaulah seandainya memang dia harus mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah wafatkan yang bersangkutan, falyaqul, maka kata Rasulullah hendaklah dia berdoa. Bagaimana doanya? Doanya ternyata Rasulullah mengajarkan minta hidup dulu sebelum kemudian minta mati. Bagaimana caranya minta hidup dahulu sebelum minta mati? Kata Rasulullah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Pernah berdoa ini Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Belum. Bapak Ibu pernah minta mati? Pernah minta mati Bapak Ibu?
ini doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi minta hidup dulu, jangan minta mati dulu. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, minta hidup dulu, jangan minta mati dulu. Maka ya Allah, berikan aku usia panjang. Ya Allah, berikan aku kehidupan jika hidup itu menambah baik untukku. Tapi wa tawaffani, wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan. Makanya kalau kita sedang diuji oleh Allah, lalu kemudian berat betul ujian itu sehingga kita harus meminta kepada Allah, maka mintalah hidup. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkanlah usiaku kalau seandainya panjang usia itu menambah baik untukku. Dan wafatkanlah aku kalau memang wafat itu lebih baik bagiku. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Bapak Ibu, orang itu ketika Allah berikan kesempatan usia panjang, tak semuanya menambah baik. Maka yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya bertambah usia kita, maka minta tambahnya usia itu tambah pula kebaikannya. Kalau seandainya wafat, maka yang kita minta wafat itulah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena amal sudah cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Bapak Ibu, yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan sampai saat ini, barangkali timbangan amal kita, kebaikan kita belum cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kenapa Allah masih berikan kita kesempatan. Dan barangkali orang-orang yang telah mendahului kita, ada amal yang sudah cukup buat yang bersangkutan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan usia itu kemudian akan berakhir, kapan ajal itu kemudian akan tiba. Bapak Ibu, saya punya tetangga. Tetangga saya ini anak yang pertama, dia anaknya 3. Anak yang pertama ini dahulu memang selalu bagus prestasinya sejak kecil. Lalu kemudian kuliah strata 1 juga bagus prestasinya. Lalu kemudian strata 2 beberapa bulan sebelum wisuda, lalu kemudian sudah diterima kerja di tempat yang paling luar biasa, gajinya juga besar. Akhirnya sebelum bekerja diminta oleh orang tuanya pulang ke Pekanbaru dari Jakarta. Pulang ke Pekanbaru. Tiket pun sudah orang tuanya belikan untuk pulang pergi. Pulang pergi sudah dibelikan oleh orang tuanya. Kenapa dibelikan? Kalau nanti sudah kerja payah pulang, sulit pulang, sehingga diminta pulang dahulu. Lalu kemudian sederhana, sebelum kemudian jatuh hari kapan harus pulang lagi ke Jakarta, demam. Saat demam, ini demam biasa, demam. Lalu kemudian karena demam tak turun-turun, dibawalah ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, lalu kemudian demamnya agak sedikit menurun. Lalu kemudian karena ayahnya panitia korban, pada waktu itu ayahnya izin, kami tinggal dulu tengok sapi ya nak. Nah, kenapa? Karena sudah turun panasnya. Lalu kemudian kata anaknya iya ya. Lalu kemudian ayahnya nengok sapi lah, untuk kemudian karena panitia korban. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lama setelah kemudian ayahnya menengok sapi, lalu kemudian yang bersangkutan itu meninggal. Dan kata ibunya ketika meninggal menunggu anaknya itu tadi, mulutnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum wafat. Kalaulah seandainya ada orang tua yang sudah susah payah menyekolahkan anaknya, lalu berharap dengan susah payah itu dia akan menikmati senangnya, dia akan menikmati hasilnya. Belum lagi kemudian hasil itu dia nikmati, tapi kemudian yang bersangkutan sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu tanamkan kepada diri kita, apapun yang sudah kita berikan kepada anak kita, jangan berharap kemudian kita untuk mendapatkan balasan, mencicipi manisnya dan kemudian seterusnya. Berikan saja ikhlas. Kadang kalau kemudian terjadi seperti ini, berat untuk kemudian melewatinya, karena kita tidak tahu kapan usia itu akan berakhir bagi kita. Maka kata Rasulullah SAW, kalaulah seandainya memang harus berharap, maka minta hidup terlebih dahulu. Kenapa minta hidup terlebih dahulu? Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, wa inna minas sa'adah, satu di antara kebahagiaan, yang kebahagiaan ini bukan kebahagiaan yang bergeser kepada kebahagiaan yang lain, bukan kebahagiaan yang sifatnya fata morgana, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimana bahagia yang sesungguhnya itu? Ayatullahu umurul abdi, ketika orang Allah berikan usia panjang. Bukan hanya usianya saja yang jumlahnya bertambah, tapi kemudian hatta yarzuqahul inabah, Allah rezekikan kepada yang bersangkutan inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia yang tak terganti. Jadi bahagia yang tak akan pernah terganti saat Allah berikan kita kesempatan, saat Allah berikan kita usia, dengan usia itu tambah pula dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang lain itu pasti akan bergeser dengan kebahagiaan yang lain pula.
Contoh sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kuliah? Masih ingat Bapak Ibu? Orang kuliah itu yang paling nikmat apa Bapak Ibu? Yang paling bahagia bagi orang yang berada di bangku kuliah. Kira-kira Bapak Ibu? Orang yang kuliah itu yang paling nikmat apa kira-kira? Saat wisuda. Iya kan? Maka coba tengok ekspresi orang wisuda. Itu kan semuanya senangnya luar biasa, bahagia. Wisuda itu senangnya luar biasa. Pokoknya tak ada sedihnya, yang ada hanya senang saja. Tapi setelah wisuda lalu kemudian jumpa dengan orang, jumpa dengan tetangga, kira-kira pertanyaan tetangga orang apa Bapak Ibu? Kerja di mana? Masih bahagia tak wisudanya ketika orang tanya kerja di mana? Oh, pudar bahagianya wisuda itu Bapak. Karena saya pernah melewati ketika selesai setelah satu, pertanyaan orang bukan bagaimana dan kemudian seterusnya, pertanyaan orang kerja di mana. Nah, jadi bahagianya kita wisuda itu ternyata hilang sebentar, akan tergeser dengan kerja di mana. Kalau sudah kerja, bahagia, senang karena bisa menjawab pertanyaan orang kerja di mana, lalu kemudian dapat gaji pun besar, senang juga kita. Kira-kira pertanyaan orang berikutnya apa Bapak Ibu? Sudah menikah, ya kan? Oh, ternyata kerja dapat uang itu bukan sesuatu yang bahagia. Ternyata kebahagiaan berikutnya ketika sudah punya pasangan hidup, lalu mengumpulkan uang seiring dengan berjalannya waktu, lalu punya tabungan, lalu kemudian menikah. Saat menikah Bapak Ibu kira-kira bahagia tidak? Oh, bahagia sekali. Yang belum menikah bayangkan saja. Nah, yang sudah itu bahagianya luar biasa, menjadi raja satu hari, menjadi ratu satu hari. Itu bahagianya luar biasa. Kira-kira berapa lama bahagianya orang menjadi raja itu tadi, menjadi ratu itu tadi? Lalu kemudian sudah berlewat 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan, sampai 1 tahun. Saat jumpa orang apa kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu? Sudah punya anak. Orang tak tanya bagaimana dari waktu nikah, bahagia? Kan bukan itu yang ditanya. Sudah punya anak. Maka yang membahagiakan itu kapan? Saat punya keturunan. Hadir keturunan itu bahagia luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika tangisan bayi yang lahir itu kemudian pecah, justru kita bahagia. Kenapa? Karena sudah lahir keturunan kita. Senangnya luar biasa. Letih kerja 1 hari itu Bapak Ibu, letihnya luar biasa. Balik saat mendengar cuitan anak, balik saat kemudian menengok anak tersenyum, berlari-lari mengejar kita, maka lelah 1 hari itu hilang. Hilang, itu anak. Tapi kira-kira berapa lama anak membuat kita bahagia saat kita tengok membahagiakan itu? Kira-kira berapa lamanya? Seiring dengan berjalannya waktu, anak nanti dilamar orang lain, anak akan melamar orang lain, dan kemudian seterusnya. Maka barangkali dia akan tidak satu atap lagi dengan kita, berpisah. Maka kan sebentar. Lalu apa lagi yang membahagiakan kita? Kalau kemudian anak itu sudah nikah, lalu kemudian anak itu sudah besar, kira-kira pertanyaan orang apa Bapak Ibu? Sudah punya cucu. Nah, maka yang paling membahagiakan bagi antuk dan nenek itu ternyata cucu. Sudah ada yang jadi antuk dan nenek Bapak Ibu yang hadir ini? Wah, kalau sudah pasti tahu bagaimana bahagianya punya cucu. Itu luar biasa. Kalau saya belum bisa merasakan bahagianya punya cucu, karena saya yang pertama baru mau masuk 9 tahun. Nah, jadi belum tahulah kemudian bagaimana rasanya punya cucu. Tapi paling tidak saya bisa menengok ekspresi mak saya, bapak saya ketika jumpa dengan cucunya, itu senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Tapi kira-kira berapa lama cucu itu senang ditengok oleh mata? Kan akan bergeser dengan kenikmatan lain. Maka kenikmatan paripurna, kenikmatan yang sesungguhnya itu ketika Allah masih gerakkan hati kita menjadi orang yang kembali ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang paripurna. Karena tidak pernah terganti dengan yang lainnya. Maka kalau Allah masih tolong kita untuk menjadi orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah masih berikan kita kesempatan, Allah masih berikan kita usia. Karena itu kenikmatan yang luar biasa, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita minta panjang usia dahulu sebelum kemudian nanti kita minta mati. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian Rasulullah melarang seseorang langsung minta mati kepada Allah, bagaimana nanti jika disandingkan dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam dan kemudian doanya Bunda Maryam? Bagaimana kemudian kalau disandingkan dengan doa mereka berdua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran? Maka ada namanya orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis ini orang-orang yang mengkaji ketimuran. Lalu kemudian bukan hanya tentang adat istiadat timur, mereka juga mengkaji tentang sesuatu yang menjadi pegangan orang bagian timur. Dan di antara yang mereka kaji adalah terkait dengan Al-Quran dan kemudian sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mereka benturkan dengan Al-Quran,
hadis mereka benturkan dengan Al-Quran, dan kemudian seterusnya, sehingga umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi ragu. Kalau tadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jangan langsung minta mati, tapi minta hidup dahulu. Lalu kemudian ada doa Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 101 itu langsung minta mati. Apa kata Nabi Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Kan tak minta panjang usia dahulu Nabi Yusuf, tapi langsung kemudian minta wafat. Juga doanya Bunda Maryam. Apa doanya Bunda Maryam? Ya laitani mittu qabla hadza. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Berarti ketika Bunda Maryam itu berdoa saat dia tahu bahwa Bunda Maryam itu hamil, lalu kemudian dia menyebutkan, ya Allah, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Artinya berat perjalanan hidup yang dilewati oleh Bunda Maryam. Lalu bagaimana jika disandingkan dengan doanya? Lalu yang benar ini Al-Quran atau kemudian sabda Rasulullah SAW? Inilah kerjaan orang orientalis untuk meragukan umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara ayat yang juga dibenturkan oleh orang orientalis itu, mohon maaf Bapak Ibu, ayat yang berbicara tentang poligami. Jadi ayat yang berbicara tentang poligami itu, wankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi nikah itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau khawatir tak bisa adil, maka cukuplah 1. Kira-kira bisa adil tak? Ini tanya ibu dulu nih, kira-kira bisa adil tak? Tidak. Bisa adil Pak? Oh Pak, kita takut dengan ibu-ibu 3 berbanding banyak nih, hanya kita tak bisa adil ya. Kira-kira bisa adil tak? Insya Allah. Ada yang insya Allah. Jangan sampai direkam, tahu anak rumah berbahaya. Oh ini yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maknanya adil itu bisa. Kata Allah, kalau tak bisa adil cukup 1. Tapi kalau bisa adil boleh lebih dari 1. Tapi kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala yang juga membicarakan hal yang sama di dalam surat An-Nisa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa adil di antara istri-istrimu meskipun engkau sudah berusaha. Loh, tadi katanya bisa adil yang pertama. Yang kedua tak akan pernah bisa adil sama sekali. Lalu yang benar itu yang mana? Kalau benar ini dari Allah, tentu ayatnya tidak akan berbenturan. Nah, itulah yang dikemukakan oleh orang-orang orientalis. Lalu dijawab oleh para ulama. Orang orientalis ini hanya membenturkan. Sesungguhnya dia tidak paham antara maksud ayat yang pertama dengan kemudian ayat yang kedua. Kenapa? Ayat yang pertama tadi berbicara adil terkait dengan finansial. Adil terkait dengan sesuatu yang bisa ditengok dengan kasat mata. Bapak Ibu, kira-kira bisa adil tak kalau orang punya istri 2, yang satu 100.000, yang satu 100.000? Mungkin tidak? Kan mungkin. Berarti adil secara finansial itu mungkin. Putaran waktu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, balik lagi malam Senin, malam Selasa, dan kemudian seterusnya. Jumat, Sabtu, Minggu, dan kemudian seterusnya. Kan mungkin untuk kemudian berlaku adil yang ditengok dengan kasat mata. Lalu ayat yang kedua itu berbicara tentang adil apa yang tak bisa dilakukan oleh orang? Adil terkait dengan rasa. Jadi kalau rasa, itu orang siapapun tak pernah sanggup bisa adil. Sampai kemudian ayat ini dinisbahkan kepada baginda Rasulullah SAW di antara istri-istri beliau. Tak akan pernah bisa adil. Bapak Ibu, tentu kita sulit membayangkan. Apalagi bapak-bapak belum pernah praktek, tentu tak bisa membayangkannya. Tapi kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya juga tak bisa membayangkannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya anak lebih dari 1, mungkin bisa. Itu jadikan gambaran. Bapak Ibu, betapa sayangnya orang tua terhadap anak. Kira-kira kalau punya anak 5, 6, 7, kira-kira sama tidak rasa kita antara satu anak dengan anak yang lainnya? Sama Bapak Ibu? Beda. Anak yang rajin nelpon dengan anak yang tak pernah nelpon, tak pernah balik 3 kali lebaran macam Bang Tohib, dengan yang rajin pulang, kira-kira mana yang lebih mengena ke hati Bapak Ibu? Yang rajin nelpon. Anak yang sering mengirim uang ke rekening Bapak Ibu setiap bulan dengan yang tak pernah bahkan minta terus, kira-kira mana yang paling lebih mengena di hati? Tentu berbeda. Maka tak bisa dipaksa rasa di antara anak terkait dengan sesuatu yang kita tidak nampak. Tapi yang nampak, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menuntut kita untuk berlaku adil. Apa di antaranya? Adilu baina abnaikum. Berlaku adillah engkau di antara anak-anakmu. Ini
Ini antara anak berlaku adil. Kalau satu beli sekolahkan, maka satu juga sekolahkan. Satu dibeli buatkan rumah, satu juga buatkan rumah. Dan kemudian seterusnya. Itu di antara yang akan dituntut. Tapi terkait dengan rasa satu dengan yang lainnya, kita tak bisa dipaksa untuk berbuat sama. Ini di antara kerjaan orang-orang tadi. Maka sama juga dengan sabda Rasulullah tadi, ketika Rasulullah melarang kepada seseorang untuk langsung meminta wafat, lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam langsung minta wafat. Tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, jumpakan aku, susulkan aku dengan orang-orang yang salih. Bunda Maryam justru ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia hamil tak punya pasangan hidup, lalu kemudian ya laitani mintu qabla hadza, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Bukankah doa Bunda Maryam ini doanya orang yang berputus asa, lalu kemudian minta agar Allah wafatkan dia? Bukankah doa Nabi Yusuf alaihissalam itu doa yang kemudian langsung meminta wafat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kemudian terkait dengan ini para ulama memberikan penjelasan. Tak ada benturan antara sabda Rasulullah SAW dengan doanya Bunda Maryam, dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan apa yang dimaksud doa Nabi Yusuf tawaffani muslimah? Dijelaskan oleh para ulama, doanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ternyata kata Imam Qatadah Imam Qatadah memberikan penjelasan la yatamannal maut ahadun nabiyyun wala ghairu ila Yusuf. Tak ada satupun nabi yang langsung meminta Allah mati melainkan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kenapa Nabi Yusuf langsung meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan permintaan Nabi Yusuf mati itu ternyata hina takammalat alaihi ni'am. Ketika nikmat itu sempurna, lalu kemudian Nabi Yusuf itu baru minta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yusuf di puncak karirnya, lalu kemudian Nabi Yusuf itu minta agar Allah wafatkan dia. Kenapa disebut dengan puncak karirnya? Karena Nabi Yusuf ini sejak kecil kan hidupnya payah. Saat hidup dengan abangnya, lalu kemudian Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur mati. Lalu kemudian Nabi Yusuf itu rombongan dagang menemukan Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur itu tadi. Lalu kemudian ikut majikan. Saat ikut majikan difitnah, lalu kemudian masukkan ke dalam penjara. Payah hidupnya Nabi Yusuf itu. Tapi ketika sudah menjadi raja di Mesir, ketika sedang di puncak karirnya, Nabi Yusuf justru meminta, tawaffani muslimah wa alhiqni bis shalihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim, susulkan aku dengan orang-orang yang salih. Justru ketika Nabi Yusuf di puncak karirnya. Kira-kira Bapak Ibu, ada tidak orang kita yang saat di puncak karirnya langsung minta mati? Kira-kira Bapak Ibu? Nah, ini sedang terpilih di periode yang kedua, ya Allah matikan sajalah aku ya Allah. Kira-kira ada tidak? Tak ada. Kalau bisa ya Allah panjangkan usiaku, ya Allah berikan saya periode berikutnya. Nah, kalau bisa seperti itu. Tapi Nabi Yusuf ini justru ketika di puncak karirnya langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah wafatkanlah aku saja ya Allah. Ini Nabi Yusuf. Jadi kata Imam Qatadah yang berani berdoa seperti itu Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf berdoa seperti itu? Kata Imam Qatadah, istaqa ila liqa'i rabbih azza wa jalla. Karena Nabi Yusuf rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau ingin bertemu dengan Allah, maka perjalanan yang pertama harus dia lewati mati dulu. Bapak Ibu rindu ketemu dengan Allah? Halo Bapak Ibu. Tak ada yang berani menjawab ini kan? Jadi kalau untuk sampai ketemu dengan Allah, maka proses pertama ya harus mati. Tak ada tidak. Sehingga kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Maka kembalinya orang kepada Allah Subhanahu wa taala prosesnya ya dilewati dengan mati. Maka yang dimaksud doa Nabi Yusuf itu bukan Nabi Yusuf langsung minta mati, tapi Nabi Yusuf itu rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Qatadah terkait dengan doa Nabi Yusuf. Lalu kemudian wakilah ada satu pendapat yang menyebutkan bahwa doa Nabi Yusuf itu bukan minta mati, tapi doa Nabi Yusuf itu yang dimaksud adalah tamannal muwafati. Nabi Yusuf itu berharap kalau tiba ajalnya, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Ya Allah, kalau ajalku sampai nanti, maka wafatkan aku dalam keadaan Islam. Meskipun teks Al-Qur'annya tidak menyebutkan seperti itu, tapi para ulama memberikan penjelasan bahwa doa Nabi Yusuf itu kalau ajalku tiba nanti, matikan aku dalam keadaan Islam. Itu yang dimaksud
doa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada pertentangan antara doanya Nabi Yusuf dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meminta wafat. Jadi kalau sudah tiba ajalnya, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Kan kita sering meminta kepada Allah, Allahumma ij'al akhira kalamina intihai ajalina. Ya Allah, jadikan ucapan terakhir kami nanti saat nyawa terpisah dengan raga la ilaha illallah. Kan itu bagian dari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Itu kan di antara doa kita bahwa kita minta wafat kepada Allah. Maksudnya ketika nanti tiba ajalnya, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ketika nanti tiba waktunya, wafatkan aku dalam keadaan menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan doanya Bunda Maryam? Ya laitani mintu qabla hadza. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Itu doanya Bunda Maryam. Bagaimana maksudnya dengan doa Bunda Maryam yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an ini? Dan para ulama juga memberikan penjelasan. Yang dimaksud dengan doa Bunda Maryam itu adalah annaha khafat ayyadunna bihas-su' fi diniha. Bunda Maryam itu khawatir kalau orang berburuk sangka terhadap agamanya. Bunda Maryam itu tak ingin orang berburuk sangka terhadap agamanya, bukan terhadap dirinya. Karena Bunda Maryam ini kan dikenal orang taat. Karena ayahnya Imran itu kan bernazar, kalau anaknya lahir nanti kemudian anaknya akan dijadikan orang yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bunda Maryam itu kan tinggalnya di mihrab, di tempat bagian depan tempat ibadah. Itu Bunda Maryam karena nazarnya Imran. Imran itu baik, punya anak juga baik. Maryam juga punya anak baik. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Makanya ketika sudah nazar mau tak mau dijadikan sebagai orang yang menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada kabar nikah, lalu kemudian hamil. Kira-kira apa perkataan orang? Semua orang berburuk sangka. Tapi yang paling dikhawatirkan oleh Bunda Maryam kalau orang berburuk sangka terhadap agama. Adapun orang berburuk sangka terhadap dirinya tak dikhawatirkan, tapi yang paling dikhawatirkan kalau orang berburuk sangka terhadap agamanya. Orang sekarang kebalikan, tak khawatir orang berburuk sangka terhadap agamanya, yang jelas jangan sampai orang berburuk sangka terhadap saya. Makanya Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan penjelasan bahwa Islam itu terhalang bukan karena Islamnya di pandangan orang lain, tapi Islam itu terhalang karena perbuatan orang itu sendiri. Sehingga orang menengok tidak baiknya Islam itu bukan karena agamanya, tapi karena orang yang memeluk agama Islam itu sendiri. Sementara Bunda Maryam yang paling dikhawatirkan agama yang dia anut. Kita tidak mengkhawatirkan agamanya, yang paling kita khawatirkan justru diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah inspiratif ketika ada orang Inggris kalau tidak salah, dia berkunjung ke Palestina. Dan berkunjungnya ini ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia berkunjung ke Palestina. Dan ketika berkunjung ke Palestina, karena agamanya berbeda, dia tidak pakai jilbab. Dia pakai baju ala kadarnya, lalu kemudian pakai celana juga ala kadarnya. Karena dia menganggap batas kesopananku itu tak sama dengan batas kesopanan masyarakat Palestina. Bagi saya itu sudah sopan, meskipun bagi masyarakat Palestina belum sopan. Tapi ketika dia sampai di Palestina, Bapak Ibu, tak ada satupun orang, kata pengakuan beliau, orang yang mengatakan haram, haram, haram. Tak ada orang yang mengatakan haram, haram, haram. Tapi kemudian orang kalau jumpa masyarakat Palestina selalu mengatakan salam, salam, salam. Semoga keselamatan atasmu, semoga keselamatan atasmu. Kalau setiap jumpa orang, lalu kemudian dia heran. Kok semua orang mengatakan kalimat baik itu, semoga keselamatan atasmu. Lalu kemudian dia tinggallah dengan salah satu keluarga miskin. Saat dia tinggal di keluarga miskin itu, dia tengok bahwa orang itu berpuasa selama 30 hari. Lalu kemudian dia bertanya, apakah Tuhan mau menyiksa kalian dengan berpuasa saat kalian sedang dalam keadaan sulit? Itu pertanyaannya. Tuhan kalian telah menyiksa kalian, dalam keadaan sulit pun Tuhan kalian masih memaksa kalian untuk melakukan puasa. Lalu apa jawaban keluarga miskin ini? Kata keluarga miskin menjawab dengan sederhana, Tuhan kami mengajarkan kepada kami untuk bisa merasakan orang yang lebih sulit dibanding kami. Itu kalimatnya. Tuhan kami mengajarkan kepada kami untuk bisa merasakan orang yang lebih sulit dibanding kami. Jadi puasa itu supaya merasa kesulitan yang juga orang merasakan sulit. Itu. Lalu kemudian dia termenung. Kok ada agama yang begitu luar biasa, meskipun sudah sulit, diajarkan untuk merasakan kesulitan orang lain. Maka setelah kunjungannya ke Palestina itu, lalu kemudian dia masuk Islam. Sehingga dia masuk Islam itu kenapa? Karena
dia melihat orang Islam itu sendiri. Maka yang dikhawatirkan Bunda Maryam itu jangan sampai nanti gara-gara dia orang berburuk sangka dengan agama yang dianutnya. Nah, maka itu doa Bunda Maryam, ya laitani mintu qabla hadza. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Kemudian yang kedua, masih berapa menit lagi Bapak Ibu? 4 menit lagi. Yang kedua, li'alla yaqa'a qaumun bisababiha fil buhtan wazzur. Yang kedua, supaya nanti orang setelah Bunda Maryam tidak melakukan dusta, tidak melakukan dosa, tidak melakukan perbuatan zina saat melakukan perbuatan yang tidak baik ini dinisbahkan kepada Bunda Maryam. Kenapa engkau dusta? Maryam dahulu dusta. Kenapa engkau hamil? Maryam juga dulu hamil di luar nikah. Itu kalimatnya. Bunda Maryam tidak mau ketika ada orang setelahnya ketika menyebutkan keburukan akan dinisbahkan kepada Bunda Maryam. Dia tidak mau seperti itu. Makanya kita Bapak Ibu, jangan sampai orang ketika menyebutkan buruk lalu kemudian ditanya siapa yang mengajarkan. Lalu nama kita yang disebutkan. Jangan sampai. Maka kalau bisa ketika kita meninggal yang dikenang orang itu baiknya. Ketika kita wafat, kebaikan yang dahulu pernah kita rintis, kebaikan yang dahulu pernah kita buat diteruskan dan kemudian ditiru oleh orang lain. Kalau bisa seperti itu. Jangan sampai kita sudah meninggal pun orang masih menisbahkan keburukan kepada kita. Jangan sampai nanti kemudian lewat ke kuburan lalu kemudian orang tua menyebutkan, kau jangan seperti orang yang ada dalam kuburan ini. Anaknya penasaran, kenapa orang yang ada di dalam itu ya? Oh dulu waktu hidup jahatnya minta ampun. Ini kan berarti menisbahkan kejahatan meskipun orangnya sudah mati. Bunda Maryam tidak mau seperti itu, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani mittu qabla hadza. Maka begitu juga kita, jangan sampai nanti kita meninggal lalu keburukan itu dinisbahkan kepada kita. Maka kalau bisa merintis sesuatu yang baik, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang merintis sesuatu yang baik, lalu kemudian dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Kalau ada orang setelahnya melakukan perbuatan yang sama, maka dia terutap akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan setelahnya. Itu pentingnya mencontohkan sesuatu yang baik. Yang paling tidak menyentuhkan sesuatu yang baik terhadap orang yang dekat dalam kehidupan kita, kepada anak kita, kepada famili kita, kepada tetangga kita. Supaya apa? Supaya ketika kita wafat nanti kebaikan itu tetap diteruskan. Jangan sampai kemudian kita mati justru orang mengatakan alhamdulillah. Ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si A pada pukul 1 dini hari. Yang dengar sayup-sayup, siapa tuh yang mati? Alhamdulillah. Lama kumpul mati juga akhirnya dia. Jangan sampai. Kalau bisa ketika kita pergi, kebaikan kita itu diteruskan oleh orang setelah kita. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan yang kemudian diteruskan oleh orang-orang setelah kita. Itu yang kemudian kita harap. Makanya bahwa doa Nabi Yusuf alaihissalam, doa Bunda Maryam itu tidak bertentangan dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Kalau kemudian kita paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi Yusuf, kalau kemudian kita paham apa yang diinginkan oleh Bunda Maryam, bahwa tidak bertentangan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Maka di kajian pertama ini berarti kita bisa mengambil pesan Rasulullah SAW melarang kita untuk berdoa langsung minta wafat ketika sedang mendapatkan musibah, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta panjang umur terlebih dahulu, baru kemudian kita minta wafat. Itu pun dengan catatan, panjangkan umurku kalau panjang umur itu tambah baik, wafatkan aku kalau wafat itu tambah baik bagiku. Hafal Bapak Ibu? Hafallah versi bahasa Indonesianya, kata panjangkan. Kalau versi bahasa Arabnya, Allahumma ahini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan. Hafal Bapak Ibu? Tak hafal. Ya kalau tak hafal nanti saya fotokan. Saya fotokan terkait dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kadang berdoa seperti ini kan perlu. Jika merasa berat betul, mana doa yang diajarkan Pak Ustaz kemarin? Antara ingat dengan tidak, nanti salah pula berdoanya. Maka kalimat yang digunakan oleh Rasulullah ini sederhana. Maka kalimat-kalimat dari Rasulullah itu terkenal jawabnya berkali. Kalimatnya tidak panjang, tapi kemudian syarat makna. Itu terkait dengan sabda-sabda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Untuk kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.